Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita sebagaimana yang tadi dikatakan masih bisa bangun, dan bangunnya mengikuti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bergerak untuk ke masjid bersolat berjamaah, tidak ikut Mbah Surip. Kalau Mbah Surip kan bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, ya, bangun tidur lagi. Ya, ini sering kali kan ketika kita banyak saudara-saudara kita yang mungkin ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendengar, tetapi kemudian memilih untuk tidur kembali. Maka kita patut syukuri keberadaan kita di sini, ya. Kita sudah memanfaatkan waktu kita, kesehatan kita untuk bertaqarrub ila Allah melalui sholat berjamaah. Ini fadilahnya luar biasa sholat berjamaah ini. Karena sholat itu kalau dilakukan berjamaah, satu yang paling ngetren kan pahalanya 27 derajat. Kalau dilakukan sendiri munfarid hanya 1 derajat. Itu saja yang ini kan. Tapi sebetulnya dengan sholat berjamaah minimal misalnya nih yang bacaan Al-Qur'annya, Fatihahnya belum benar, belum fasih, itu tertutup dengan jamaah. Itu misalnya nih, karena kan suratul Fatihah adalah rukun sholat, maka harus baik dan benar. Dalam membaca Al-Quran kita sering mendengar yang namanya tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu memperbaiki bacaan dari segi, ya, memperbagus bacaan dari segi cara bacanya, yaitu dengan mengikuti kaidah ilmu tajwid. Jadi makhrajnya itu harus betul, gitu. Terus kemudian bacaan, misalnya hukum-hukum bacaannya juga harus betul, panjang pendeknya juga harus betul. Itu namanya tahsinul Quran. Setelah itu juga ada namanya zayyinul Quran. Zayyinul Quran itu bacaannya sudah bagus, ya. Zayyin itu dari kata zayyana yuzayyinu, artinya menghiasi, ya, menghiasi Al-Quran dengan apa? Di sini lebih kepada suara atau lagu, ya. Di dalam baca Al-Quran itu ada beberapa nada atau beberapa irama. Misalnya ada lagu Bayyati, ada ros, bapaknya tadi ada Bayati, ros. Ros itu
lagu sejuta umat. Ya, paling gampang ya. Ada Bayati, ada Ros, ada Nahawan, ada Hijaz, ada Soba, ya, terus kemudian ada Jiharkah dan sebagainya. Nah, itu namanya Zayyinul Quran. Misalnya lagu Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini contoh nada Bayati. Apalagi misalnya Jiharkah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh Jiharkah. Jadi ada namanya Zainul Quran. Sehingga ketika orang sholatnya berjamaah, maka yang tadi misalnya Fatihahnya belum bagus, tertutup dengan fadilahnya berjamaah. Imamnya bacaannya benar. Apalagi kalau imamnya kemudian menggunakan tadi Zayyinul Quran. Kan kalau dalam menentukan imam itu satu, usianya diambil yang lebih tua, fi syuyukhihi, ya, lebih tua. Kalau lebih tua kemudian sama nih, usianya sama, nah dilihat dari bacaan Qur'annya. Oh, bacaan Qur'annya kualitasnya sama, maka dilihat dari suaranya. Kenapa? Karena imam ketika memimpin sholat membaca Al-Quran itu akan mempengaruhi orang untuk dalam kekhusyuan di dalam sholat. Ini. Maka kita patut syukuri bisa berjamaah pada pagi hari ini. Nah, yang kedua, kita patut syukur juga, berarti kita ini insya Allah tergolong orang-orang yang tidak melalaikan nikmatnya Allah. Yang biasanya kebanyakan manusia sering lupa. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Itu kata Rasulullah, ya, nikmatani mahbudun katsirun minan nasi, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering dilalaikan, diabaikan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita diparingi kesehatan nih, diberi kesehatan pagi hari ini, bisa berjalan kaki menuju ke sini. Kemudian tentu kita berkenan untuk menyempatkan waktu kita hadir di sini. Semoga dengan ini kemudian Allah menganggap kita menjadi orang-orang yang syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang ketiga, saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, atau ada yang mengatakan bulan Maulidun Nabi, atau hari kelahiran Nabi. Kenapa kita patut syukuri? Karena Nabilah yang kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup, menjalankan perintah
dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu nun sewu ini lahir hari apa? Tanggal berapa, Bu? Tahunnya? Wah, ini alumni TPQ ini ya. Iya, jadi saya dulu ini yang guru-guru TPQ nih. Saya dulu belajar sama bapak. Jadi bapak saya itu pernah membuat buku, pernah diterbitkan oleh 3 serangkai tahun 1985. Judulnya jejak sang Rasul. Itu dilakukan. Jadi anak-anak kita sekarang ini kan lagunya mon aneh-aneh toh. Lagunya anak-anak kita. Ini perlu dikembalikan, terutama nanti di TPQ atau di Dulu saya diajarin begini. Junjungan Nabi Muhammad, ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah, dilahirkannya di Makkah 12 Rabiul Awal 571 Masehi, tahun gajah, tahun Arabi, termaktub dalam kitab suci. Jadi lagunya begitu, Mas. Nanti kalau di TPQ diajarkan aja begitu. Ternyata berkesan dan sampai sekarang juga masih hafal. Oke. Nah, oleh karena itu penting sekali kita juga mengajarkan ya. Ini ada tulisan memperingati Maulid Nabi. Melakukan peringatan Maulid Nabi ini sangat penting dalam rangka ya tarbiyah atau pendidikan untuk anak-anak kita supaya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak-anak itu kalau ditanya misalnya pemain bola itu hafal, bahkan tokoh film hafal. Tetapi ketika ditanya tentang Rasulullah bingung. Nah, ini makanya penting. Nah, oleh karena itu peringatan ini sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW dawuh, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati. Man adzama, siapa yang menghormati atau mengagungkan maulidi, hari kelahiranku, kuntu, maka aku lahu, baginya, syafi'an, menjadi syafaat atau pertolongan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kita mengagungkan hari lahirnya Nabi itu akan disyafaati oleh Nabi kelak di yaumul kiamat. Nah, bagaimana mengagungkan kanjeng Nabi? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari lahirnya Rasulullah itu berpuasa. Piyambak wetone piyambak poso napa mboten? Hari lahir kita kadang-kadang puasa mboten. Ya. Padahal Nabi setiap hari kelahiran Nabi ya Rasulullah itu berpuasa dalam rangka memperingati hari lahirnya. Itu. Kemudian memperingati kelahiran Nabi ini, untuk mengagungkan kelahiran Nabi ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Oke. Contoh nih, misalnya dulu nih, jenengan perso ini, jenengan tahu pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab? Tahu nggih? Dan alhamdulillah kita tidak ketemu gitu ya. Kalau kita ketemu bahaya. Nggih.
kita bahaya, bisa-bisa malah ikut dia nanti. Ya kan? Abu Lahab ini paman Nabi, tetapi dia ini dihukum oleh Allah dan diabadikan di dalam Quran surah Al-Lahab. Dia disiksa terus. Setelah meninggal itu disiksa terus, kecuali setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya. Itu hanya gara-gara apa? Gara-gara dia ketika hari kelahiran Nabi, dia ikut gembira, bahkan pada waktu itu dia sampai bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Dia membebaskan satu budaknya yang namanya siapa? Suwaibah. Itu saya catat ini semalam. Ya, dalam hadis Annal Abbasah, sesungguhnya Ibnu Abbas ya, iku qala lama mata Abu Lahab. Ibnu Abbas ini mengatakan ketika Abu Lahab sudah mati, ra'aituhu fi manami, aku melihatnya di dalam mimpiku, ba'da haulin, di dalam setelah 1 tahun, fi syarri halin, di dalam kondisi yang begitu jelek, kondisinya tidak karuan. Faqala, maka kemudian Abu Lahab itu berkata, ma laqaitu ba'dakum rahatan illa annal adzaba yukhaffifu anni kulla yaumi itsnaini. Abu Lahab mengatakan begini, ya, tidak pernah aku temukan istirahat walaupun sebentar, ya, kecuali siksa yang diberikan kepadaku itu yukhaffifu, diringankan, anni, dariku, kulla yaumi itsnaini, setiap hari Senin. Nah, kenapa dikatakan begitu? Dia berkata begitu, qala, kemudian dia menjelaskan, wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW itu wulida, dilahirkan, yaumal itsnaini, pada hari Senin, wa kanat Suwaibah, dan ada, ya, dan Suwaibah budak saya itu basyarat, ya, basyarat Aba Lahab. Bagaimana? Karena Suwaibah itu memberikan kabar gembira ini kepada Abu Lahab, fa'ataku, kemudian apa? Abu Lahab memerdekakan Suwaibah dalam rangka bersyukur atas kelahirannya Nabi. Ini hanya senang dengan kelahiran Nabi saja mendapatkan keringanan siksa kubur setiap hari Senin. Nah, kalau kita derajatnya lebih, derajat kita lebih, wong kita juga sudah ikut kanjeng Nabi, menjalankan ajaran Nabi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dawuh itu. Jadi suatu ketika Nabi itu bersama dengan para sahabat, ya, berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu tiba-tiba menangis, gitu. Setelah menangis itu kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Gitu. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, wadittu anni laqaitu ikhwani, aku sungguh ingin sekali bertemu
dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian bertanya, awalaisa nahnu ikhwanuk? Apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, qala antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi yang saya maksud dengan saudara-saudaraku yaitu alladzina amanu bi, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku. Kemudian di situ Nabi menjawabkan walam yarawni, meskipun dia tidak pernah melihatku. Bapak Ibu pernah melihat Nabi? Dereng. Tapi jenengan iman, percaya? Sangat percaya. Cinta kepada Nabi? Cinta yang luar biasa kan? Tidak pernah lihat kok bisa cinta. Jenengan cinta sama bapak kan dulu karena lihat bapak, ganteng gitu. Bapak-bapak cinta sama istri karena dulu wah itu adalah wanita tercantik sedunia kan gitu. Jadi ada alasannya. Wong wadon kok ayu nih. Akhirnya dilamar, ya jatuh cinta kemudian dilamar. Lah ini Nabi kita nggak pernah melihat, tapi kok kita bisa cinta kepada Nabi? Ini sesuatu yang luar biasa. Maka sebetulnya ketika kita cinta kepada Nabi, sebetulnya kita menyambut cintanya Nabi kepada kita. Nabi niku sangat sayang sekali kepada kita semua. Buktinya nopo? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, di detik-detik akhirnya mau wafat mawon yang disebut sinten? Ummati, ummati, ummati. Yang disebut adalah kita, umatku, umatku, umatku. Ini jenengan dicintai oleh orang yang begitu dicintai oleh Allah, masa tidak menyambutnya? Maka cinta kita kepada Rasulullah ini penting. Niki pagi ini saya ngaturke satu doa kerso supaya kita dicintai, ya. Ini doa minta dicintai. Mau ditulis boleh, mau direkam boleh, mau didengerin saja boleh. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuni ilaika. Hafal? Dereng. Dilangsung ya, diulangi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuni ilaika. Perso artinya, nah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, hubbaka, cintamu,
wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba man yuqarribuni ilaika, dan cinta orang-orang yang membawaku lebih dekat kepadamu. Wah, oke, anu nih, dites. Yang belum hafal belum boleh pulang. Biasanya Pak Guru ngoten niku. Guru-guru TPK ngoten niku. Yang belum hafal, yuk, yang boleh setoran, nanti yang sudah hafal setoran boleh pulang. Yang belum paling akhir. Siap niki dites. Enggak, sarang-sarang 1 2 3. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuni ilaika. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi untuk meminta, mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nek Gusti Allah pun cinta, wah pun jos niku. Jenengan milih mencintai atau dicintai, Bapak Ibu? Dicintai apa mencintai? Dicintai. Wah. Nek dicintai niku, biasanya orang-orang yang dicintai itu adalah orang-orang yang baik. Oke, kita cinta kepada Nabi, Nabi orang baik. Kita cinta kepada para waliullah, karena waliullah orang baik. Kita cinta kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita orang baik. Menjadi wasilah dari Allah SWT atas kelahiran kita. Tetapi kalau kita yang mencintai, sudah berapa kali putus cinta, Pak? Ada yang bertepuk sebelah tangan, itu. Ini yang senyum-senyum ini kayaknya udah berkali-kali. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu, ternyata ya tidak berbalas, atau bahkan kadang-kadang memang tidak baik untuk kita. Gitu. Jadi paling enak dicintai. Kalau sudah dicintai, contoh nih, orang tua cinta kepada anaknya, mau melakukan apapun demi anaknya, bekerja keras, itu sampai ada ini para teman-teman di psikolog itu kan sampai apa itu membuat kebohongan ibu kepada anak-anaknya. Gimana? Ibu itu sering bohong kepada anak-anaknya. Jadi ketika misalnya ada makanannya tinggal 1, terus makanlah nak, ibu tidak lapar. Ibunya udah kenyang, padahal ibu ngelih, tapi rela makanannya diberikan kepada anaknya. Itu ditembung kali anaknya, bapak, ibu, Pak Guru bilang besok harus bayar uang sekolah sama uang buku. Kalau tidak nanti nggak bisa ikut ujian. Iku bapaknya sama ibunya tersenyum, siap, besok tole, ya. Padahal habis itu pusing, terus jalan-jalan, ya, jalan-jalan mencari utangan. Itu bapak saya. Oke, bapak saya ya PNS, anaknya 6 di pesantren semua. Itu kayak ibaratnya kayak taplak gitu, ditarik ke sana sini.
Jadi kalau kami pulang itu langsung nanti ditanya di awal, kamu balik ke pondok kapan? Kamu balik kemana kapan? Saya pernah yang terakhir, jadi tahu apa yang tadi saya sampaikan tadi. Ngalami betul Bapak Ibu. Itu tempeki ngrentes, Masya Allah. Demi saya untuk bisa sekolah, Bapak itu sampai bisa hutang. Nah ini, itu cinta ya, karena kita dicintai oleh orang tua kita, maka orang tua kita mau melakukan apapun. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah yang maha segala-galanya, betapa enaknya. Tapi untuk bisa mendapatkan cintanya Allah, maka kita butuh orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang bisa membawa kita dekat kepada Allah. Nah, karena kita hidupnya di dunia ini, ya, kita butuh orang-orang yang juga mencintai Allah. Gitu. Kita belajar kepada mereka bagaimana caranya mereka itu bisa mendapatkan cinta dari Allah. Makanya apa? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan begini, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, ya, ini kata Allah ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, kalau kalian semua itu mengatakan tuhibbunallah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, kalau kita ya mengatakan cinta kepada Allah, sarannya apa? Mengikuti Nabi. Kalau kita ikut kepada Nabi, maka kemudian yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Itu. Kalau kita mau mendapatkan cintanya Allah, berarti kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, kemudian ayatnya wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah adalah, dikatakan wallahu ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha pengampun dan lagi menyayangi, mengasihi. Nah, kados nopo sih, seperti apa gitu bentuk kita mengikuti Nabi? Tadi sudah kita awali dengan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Terus kita lanjutkan dengan pengajian seperti ini. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu sering melakukan halaqah, pertemuan, kajian bersama sahabat-sahabat. Kenapa? Karena ketika orang itu berada dalam satu majelis ilmu, maka datanglah niki jamaah pinten niki? Gangsal atus nggih. Ya, dihitung bersama sendalnya. Ini sebetulnya jamaah yang hadir di sini itu ditambah 70.000. Yang 70.000 itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan sampean wedi mesti takut gitu. Yaitu siapa? Malaikatnya Allah. Jadi ketika ada majelis taklim, 70.000 malaikat itu turun ke sini, datang ke sini. Kemudian mereka melihat kita dan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini di Masjid Pusporejo ada majelis taklim, yang datang ini gitu. Oh. Terus Allah mengatakan, ya sudah. Kemudian malaikat itu, kalau malaikat yang mendoakan
itu maknanya istighfar. Jadi kalau malaikat berdoa itu, malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minta malaikat, makhluk yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah. Dan Allah sayang, cinta kepada malaikat. Loh, setiap kita ini didoakan oleh 70.000 malaikat. Dados nek dosane piyambak itu 1 juta, lumayan lah, sudah berkurang 70.000. Pagi ini, ya, pagi ini. Nanti ada kajian lagi, akan berkurang. Nih, terus malaikat ada yang bilang, ya Allah, tapi itu yang di situ ada yang ketika pengajian itu khusyuk banget, ya, dingkluk mboten tangi-tangi. Ada yang selonjoran, ada yang 2 lonjor, ya. Selonjor kan setunggal berarti. Nek kalih berarti 2 lonjor. Tapi Allah mengatakan sama. Kenapa? Karena itu adalah fadilai berjamaah. Pahalanya sama antara saya, jenengan, dan semua yang hadir di sini, pahalanya sama. Semuanya didoakan oleh malaikat. Ini jadi sholat kita sudah laksanakan berjamaah tadi. Ini bentuk cinta kita kepada Allah. Kalau nggak cinta kepada Allah, ya tadi lebih memilih Mbah Surip tadi. Nggih, bahkan mungkin ada yang sampai sekarang belum bangun. Karena tadi malam nonton Manchester United lawan Burnley. Nggih, menang MU 1-0, Bapak Ibu. Nggih. Penggemar nih. Terus ada yang begitu. Kalau Liga Champion bangun, bisa bangun. Tapi kalau Liga tahajud, susah bangunnya. Tapi kalau Liga Champion bangun, Liga tahajud itu susah. Normalnya Liga Itikaf berat sekali itu. Kenapa? Kita patut syukuri, ngaten. Banyak orang yang kuat. Nun sewu niki naik sepeda. Kita kan sering lihat nih Bapak Ibu, orang bersepeda bahkan sampai tekan gunung, sampai dugi Pakem, dugi Kaliurang. Ketika ngobrol ternyata rumahnya dari Kebumen. Saka Kebumen pit-pitan tekan Kaliurang. Kuat. Tapi ngepit dari rumah ke masjid niku belum tentu kuat. Belum tentu bisa, belum tentu kuat. Belum tentu bisa nih. Nek kuat. Nih, tapi belum tentu bisa. Maka rasa cinta inilah yang perlu kita bumbu bersama di dalam hati kita. Oke. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang terakhir adalah kita semua ini ketika kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi Kanjeng Nabi sudah mengatakan, maka Rasulullah rindu kepada orang-orang yang mencintai Nabi, beriman kepada Nabi, mencintai Nabi meskipun tidak pernah melihat. Bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi? Mengikuti Nabi. Selain mengikuti Nabi, maka ayo kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sholawat adalah satu-satunya ibadah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, baru Allah kemudian perintah kepada manusia. Allah dawuh, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah itu yusalluna bersolawat 'alan nabi kepada nabi. Ini pernyataannya Allah karena ini Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita diperintah, wong sing iman bersolawat kepada Nabi juga. Kenapa di situ menggunakan kata amanu? Karena ada juga orang Islam yang enggan untuk bersolawat. Contoh misalnya begini, saya ngambil contoh dalam Al-Quran untuk perbandingan. Ketika perintah puasa, di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di situ menggunakan kata amanu. Hei orang-orang yang beriman, ditetapkan atasmu puasa, diwajibkan atasmu berpuasa. Menggunakan kata iman, bukan menggunakan kata Islam. Kenapa? Kita masih lihat ya, saat ini ketika bulan puasa Ramadan, apakah semua orang Islam berpuasa? Tidak. Maka menggunakan kata amanu, orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Sama ketika sholawat juga menggunakan katanya amanu, bukan aslamu. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman, wong tidak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, kok mau-maunya bersolawat gitu. Nah ini, maka Nabi dawuh, man aktsaru as-sholawata, barang siapa yang memperbanyak solawat alayya atasku, faqad ma'i fil jannah, maka sungguh akan bersamaku di surga. Terus Bapak Ibu, mari di bulan kelahiran Nabi ini kita memperbanyak untuk membaca sholawat kepada Nabi. Sholawatnya monggo terserah. Kalau misalnya yang paling pendek ya sholawat Jibril, malaikat Jibril saja bersolawat ya. Sholawatnya gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Niku begitu, insya Allah kan mudah. Gimana? Kalau asa-asa, kalau mbah-mbah, asal boten ten jeding, nggih. Jangan di kamar mandi, jenengan di kamar mandi solong, nggak boleh, nggih, nggak boleh. Nggih. Misalnya kalau di luar kan di sumur atau apa gitu, sambil gendong putrane, cucunya gitu ya, bapak-bapak sambil naik motor sambil nyetir bisa. Nggih. Ini. Maka mari sekali lagi saya mengajak, mari kita tanamkan cinta dalam hati, kita kuatkan, kita tumbuhkan cinta kita kepada Nabi dengan cara satu, mengikuti Kanjeng Nabi, ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi. Kados wau sholat jamaah, nderek majelis pengajian, ini semua kebaikan. Nyun sewu, niki wau jenengan rawuh mriki salaman mboten kalih rencange. Salaman. Wong kula sumerep bapake rawuh niku langsung salaman nggih, ngejar salam. Padahal nopo? Ketika orang bersalaman, ada dua orang Islam saling bertemu, kemudian yatasofahani, berjabat tangan, maka kemudian
Allah menggugurkan dosa-dosanya sebelum ayatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Loh, enten niku sae, nggih mboten? Kemudian ada majlis taklim, sae mboten? Sae. Terus ini di depan jenengan ada unjukan, ada makanan, nggak tahu isinya apa. Oh, nasi. Terima kasih atas bocorannya. Jadi ini merupakan sedekah. Sedekah baik mboten? Baik. Maka yang ada di sini adalah semuanya kebaikan. Niki, semoga kebaikan-kebaikan ini kemudian bisa menambah cinta kita kepada Nabi. Ini derek Kanjeng Nabi. Terus kemudian tadi kita derek perintah Gusti Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Karena janjinya Nabi, siapa yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi akan bersama Nabi di surga. Semoga kita semua mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah untuk bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui mengikuti ajaran Nabi dan bersolawat kepada Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi. Mohon doa untuk saya, semoga saya bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan saya, istiqomah nanti bisa menyambung silaturahim lagi. Paringi umur panjang, paringi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dan nanti berjumpa bersama dengan Rasulullah SAW. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Nate mir, nate ngedangan. Pernah dengar? Ini Habib Syah biasanya begitu, ya. Jadi kita akan semoga nanti bisa melihat Rasulullah di padang mahsyar. Siapa yang bisa melihat Rasulullah berarti mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah bukan besok di sana, tetapi kita mulai dari sini. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tidak mau pakai kalau tidak mau sering masih berubah. Setelah pun lalu menengok atau sekat. Itu dalam muda. Ini termasuk Purworejo, termasuk Kelanasem, insya Allah jenjang. Terus terakhir wonten yang sebaiki wonten alangan lagi ditutup wonten lapangan lebar. Bila akan dereng nanti monggo vaksin wonten wonten di kantor makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.